Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Wakil Presiden ke-6 Bapak Tri Sutresno, yang terhormat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kala, yang terhormat Wakil Presiden ke-11 Bapak Budiono, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Presiden Jokowi atau Pak Mulyono itu sekarang sudah sangat jelas tanda-tandanya mulai ditinggalkan. Ini tidak ada lagi tepuk tangan, apalagi puja-puji seperti yang sering dilakukan oleh lembaga survei dan para buzzernya. Momen itu terekam dalam sidang paripurna perdana DPR RI untuk periode 2024 sampai 2029. Ketika pimpinan rapat sementara menyebut nama Jokowi, itu tidak ada tepuk tangan. Ya, soal ini sangat terkesan dia sudah dilupakan. Sebaliknya, tepuk tangan sangat meriah ketika nama Presiden Prabowo itu disebutkan. Ya, hanya satu kata, tragis. Itu yang mewakili kondisi psikologis dari politik hari ini. Bahwa seseorang yang 10 tahun dieluk-elukkan, dipompa elektabilitasnya, dimanipulasi dukungan publiknya, dipuja oleh lembaga survei, diajukan sebagai tokoh yang berpihak pada rakyat, akhirnya rakyat meninggalkannya. Mungkin itu yang kita sebut sebagai tragedi dari kekuasaan, atau bahkan komedi dari kekuasaan. Kita hanya ingin mengatakan bahwa kekuasaan itu ada batasnya, dan batas dari kemunafikan adalah ketidakmampuan untuk memulihkan dirinya sendiri. Setiap orang mampu untuk mengatasi keadaan psikis yang memburuk, tetapi kalau itu udah menyangkut hinaan pada keluarga, cacian pada keluarga, kita mulai merasakan bahwa ada kejujuran sebetulnya. Publik memberi kejujuran yang selama 10 tahun itu dimanipulasi oleh kekuasaan di sekitar beliau itu. Jadi Pak Jokowi akhirnya mengalami sendiri sesuatu yang kita sebut paradoks dari kekuasaan. Terlalu tinggi melambung dan terlalu puja-puji itu berlebihan tuh. Lalu dia akhirnya tiba pada kesepian. Bukan kesepian metafisik, tapi kesepian politik. Dan kesepian politik itu adalah hukuman tertinggi bagi seseorang yang pernah punya ambisi bahkan untuk memerintah seumur hidup kalau bisa tuh. Jadi kita melihat bagaimana batin manusia itu diombang-ambingkan antara harapan dan kenyataan. Dan harapan-harapan yang pernah dipelihara beliau akhirnya menemukan kenyataan yang pahit. Jadi kita mungkin hanya ingin mengatakan bahwa yang sudah ya sudah tuh, tetapi yang sudah itu punya akibatnya karena ini soal politik. Jadi kalau tepuk tangan pun tidak diperoleh lagi oleh Pak Jokowi, itu artinya Pak Jokowi tidak lagi berhak tepuk dada sendiri itu, apalagi orang-orang lain yang meminta Pak Jokowi tepuk dada tuh. Tidak ada yang bisa ditepukkan dari dada karena semua yang pernah direncanakan oleh Pak Jokowi berantakan tuh. Dari soal ekonomi yang selalu kita ingat 10% meroket, akhirnya drop. Dari soal macam-macam lah, kita nggak perlu hitung semua hal yang sudah pernah ditulis atau dibahasakan melalui media massa atau divisualisasikan melalui film-film yang terakhir, film Dirty Hand itu. Jadi betul-betul tragika ini berlangsung pada Pak Jokowi. Dan kita sebetulnya ingin tuntut lebih jauh tuh. Mereka yang ada di sekitar Pak Jokowi yang potensial untuk menghalangi beliau masuk dalam jebakan-jebakan arogansi tidak bekerja. Mereka yang seharusnya mampu untuk menegur Pak Jokowi bahwa kebijakan Pak Jokowi itu boros anggaran dan berbahaya bagi kemakmuran itu juga tidak melakukan tugasnya. Jadi bukan sekedar Pak Jokowi, tetapi rejim ini mesti kita mintakan pertanggungjawaban. Begitu peradabannya. Situasi semacam ini kan sesungguhnya biasa saja ya, Bung Rocky.
orang-orang atau bahkan para menteri yang sebelumnya ini mengeluhkan itu mulai meninggalkannya gitu ya. Nah, saya kira semua orang sudah paham soal itu. Tapi saya kira bagi Pak Jokowi ini menjadi sangat tragis. Karena kan dia ini masih terus berusaha cawe-cawe setelah sebelumnya dia gagal memperpanjang masa jabatannya. Jadi saya kira ini realitas yang tidak siap lah dihadapi oleh Pak Jokowi. Yang tidak jujur dari pendukung-pendukung beliau adalah satu persatu mulai ikut mencemooh beliau, mulai mengundurkan atau bahkan melarikan diri, seolah-olah menganggap bahwa politik itu hanya sekedar kesempatan untuk memperoleh kemakmuran finansial, kemakmuran material tanpa ada pertanggungjawaban etis. Tentu menteri-menteri yang ada di sekeliling Pak Jokowi yang gagal memberitahu pada dia atau berupaya untuk tidak memakai rasionya di dalam membuat kebijakan harus ikut bertanggung jawab. Kalangan masyarakat sipil yang bergerombol di sekitar KSP yang ingin berharap supaya Jokowi itu masih bisa dikembalikan mentalitasnya itu akhirnya gagal karena mereka sendiri dari awal sebetulnya memanipulasi kedudukan mereka sebagai masyarakat sipil, wakil masyarakat sipil, dan mulai ikut di dalam tata bahasa istana itu. Jadi mereka yang pernah mendapat jabatan dari Pak Jokowi seharusnya berterima kasih pada beliau dengan cara ikut serta tenggelam bersama beliau, ikut serta merasakan misteri dari Pak Presiden Jokowi. Jadi kita masih lihat senyum Pak Presiden, tapi kita tahu itu senyum yang dipalsu-palsukan atau dipaksa-paksakan tuh. Kecemasan beliau setiap malam melihat berita-berita di media massa yang memberi nilai buruk pada Indonesia, dia pendam sebetulnya tuh. Tetapi dalam situasi khusus kita bisa lihat sudut-sudut tertentu dari seseorang yang pernah berkuasa dan akhirnya kehilangan wibawanya tuh. Nah, kehilangan wibawa itu artinya kehilangan masa depan. Jadi kita masih melihat bagaimana orang sekitar Pak Jokowi itu udah di akhir masa jabatannya masih pamer-pamer kemewahan, masih berupaya untuk seolah-olah nggak ada masalah dengan 10 tahun ini, dan mereka masih ngalor ngidul atau cawe-cawe mondar-mandir di stasiun TV untuk meyakinkan bahwa tidak ada yang salah dengan Pak Jokowi. Jadi kelihatannya ada semacam peradaban buruk atau bahkan peradaban busuk di dalam masyarakat sipil kita yang dulu kita utus masuk ke istana untuk membackup Pak Jokowi, tapi akhirnya mereka going native, sama-sama menjadi penjilat tuh, berupaya untuk membungkus Jokowi seolah-olah dia adalah raja, seolah-olah dia adalah dewa penolong, seolah dia adalah makhluk sempurna, bahkan disama-samakan dengan Nabi kan. Jadi penjilatan itu yang kita sebut secara umum manipulatif itu dibungkus dengan feodalisme, lalu tumbuh jadi arogansi dan akhirnya menjadi peralatan untuk saling menguatkan diri hari-hari ini, padahal masing-masing berupaya untuk lari dari tanggung jawab. Jadi kita bisa beri tagihan etis pada kawanan ini atau gerombolan atau kelompok ini, tapi harus datang dari pengakuan mereka sendiri, seperti bahwa mereka memanipulasi kedudukan politik Jokowi untuk sekedar menempel pada kekuasaan. Jadi tempel menempel atau nebeng-menebeng itu yang membuat demokrasi kita menjauh dari esensinya, yaitu keinginan untuk mengaktifkan akal pikiran, keinginan untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi. Mereka masyarakat sipil kita yang harusnya ikut bertanggung jawab, yang harusnya ikut menerima akibat dari tiadanya tepuk tangan lagi pada Pak Jokowi.